Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan sebagai pembelajaran di SD. Penjelasan yang berupa dari satu, pengertian lingkungan sebagai pembelajaran di SD. Dua, jenis lingkungan sebagai media belajar. Tiga, keuntungan dari lingkungan dalam proses pembelajaran. Empat, kelemahan dari lingkungan dalam proses pembelajaran. Lima, teknik penggunaan lingkungan dalam pembelajaran. Enam, faktor yang menghambat pemanfaatan lingkungan. Apa sih lingkungan sebagai pembelajaran di SD? Lingkungan sebagai pembelajaran di SD adalah pembelajaran dalam pemahaman terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap suatu yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Jenis lingkungan sebagai media belajar ada tiga, yaitu lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan. Lingkungan sosial yang mengajarkan kita tentang sosial, tentang interaksi terhadap sesama manusia. Kita diajarkan untuk bersosialisasi dengan baik. Masyarakat merupakan tempat pendidikan yang jenisnya beragam dan pula umumnya sulit diselarakan antara satu sama lain. Sedangkan lingkungan alam, segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu, dan udara. Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang sengaja diciptakan oleh manusia atau yang sudah didesain sebelumnya. Keuntungan dari lingkungan dalam proses pembelajaran berupa satu, kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan siswa duduk di kelas berjam-jam, sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. 2. Hakikat belajar akan lebih bermakna, sebab siswa dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. 3. Bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih karya serta lebih faktual sehingga kebenarannya lebih akurat. Kelemahan lingkungan dalam proses belajar meliputi kurangnya pemahaman guru dalam pemanfaatan lingkungan, terkadang jadi salah sasaran karena siswa lebih terkesan main-main. Banyak guru yang masih berpandangan sempit bahwa belajar hanya dilakukan di dalam kelas. Adanya beranggapan belajar dengan lingkungan memerlukan waktu yang relatif lama, padahal pelajaran cukup dilakukan selama beberapa menit saja. Ada beberapa cara atau teknik bagaimana mempelajari lingkungan sebagai media dan sumber belajar, antara lain survei, mengunjungi lingkungan seperti masyarakat setempat untuk mempelajari proses sosial, budaya, ekonomi, kependudukan, dan lain-lain. Kemudian camping atau berkemah. Kemah membutuhkan waktu yang cukup sebab siswa harus dapat menghayati bagaimana kehidupan alam seperti suhu, iklim, suasana, dan lain-lainnya. Sedangkan juga field trip atau karya wisata. Karya wisata merupakan kunjungan siswa keluar kelas untuk mempelajari objek tertentu sebagai bagian integral dari kegiatan kurikuler di sekolah. Faktor yang menghambat pemanfaatan lingkungan sebagai pembelajaran di SD merupakan satu, kegiatan belajar kurang dipersiapkan sebelumnya yang menyebabkan pada waktu siswa dibawa ke tujuan tidak melakukan kegiatan belajar yang dihadapkan sehingga ada kesan main-main. 2.
Ada kesan dari guru dan siswa bahwa kegiatan mempelajari lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga menghabiskan waktu untuk belajar di kelas. 3. Sempitnya pandangan guru bahwa kegiatan belajar hanya terjadi di dalam kelas. Ia lupa bahwa tugas belajar siswa dapat dilakukan di luar jam kelas atau pelajaran baik secara individual maupun kelompok. Dan satu di antaranya dapat dilakukan dengan mempelajari keadaan lingkungannya. Sekian dari penjelasan yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.